Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3 yaitu belajar. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcelino Rianto Pakondo dari kelas PT 01. Hakikat belajar. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Adapun proses belajar yang dilakukan seorang tergantung dari pandangannya tentang aktivitas belajar. Ada orang yang berpandangan bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang menghafal fakta-fakta, sehingga seorang sudah merasa puas bila sudah mampu menghafal sejumlah fakta-fakta di luar kepalanya. Ada pula yang berpandangan bahwa belajar adalah suatu aktivitas latihan, sehingga untuk memperoleh kemajuan, seseorang harus melatih diri dengan berbagai aspek. Adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar adalah yang pertama, perubahan terjadi secara sadar, yaitu bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasa telah menjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalkan menyadari pengetahuannya telah bertambah. Kemudian yang kedua, perubahan bersifat kontinu atau fungsional, yaitu merupakan suatu perubahan yang terjadi akan penyebabnya perubahan berikutnya atau selanjutnya akan berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan bersifat positif atau aktif. Perubahan dalam belajar bersifat aktif ini berarti bahwa perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Oleh karena itu, perubahan tingkah laku karena proses pematangan yang terjadi dengan sendirinya, melainkan didorong dari dalam, tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. Kemudian yang keempat yaitu perubahan bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena belajar bersifat menetap dan permanen. Kemudian yang kelima yaitu perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena adanya tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang keenam yaitu perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, yaitu perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah lakunya. Kemudian yang berikutnya yaitu tujuan belajar. Tujuan belajar sangat penting dalam proses pembelajaran, baik bagi guru maupun siswa. Pada umumnya, siswa belum menyadari pentingnya belajar. Berkat informasi guru tentang sasaran belajar atau tujuan belajar, maka siswa mengetahui apa dan arti bahwa belajar baginya. Tujuan belajar yang ditetapkan oleh guru biasanya merupakan paduan bagi guru untuk memilih, memberi menekan atau mengumpul materi pelajaran dan aktivitas dalam mempersiapkan pelajaran, dan mengajar baik dalam kelas maupun lapangan. Adapun 3 alasan penting tujuan belajar yang ditetapkan dalam tujuan instruksional, yaitu yang pertama, memberikan paduan dalam merencanakan pembelajaran. Apa yang diharapkan akan dicapai murid setelah pembelajaran selesai. Kemudian yang kedua, berguna dalam pengukuran prestasi belajar. Yang ketiga, siswa mengetahui sebelumnya apa yang harus dipelajari dalam satu unit pelajaran, sehingga selanjutnya ia dapat lebih mengarah perhatian dan usahanya. Kemudian yang berikutnya, ingat dan lupa. Nah, seringkali dalam belajar, ada yang kita pelajari dengan tekun justru sukar sekali diingat kembali dan mudah dilupakan. Sebaliknya, tidak sedikit pengalaman dan pelajaran yang kita tekuni sepintas lalu mudah melekat dalam ingatan. Lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau yang dialami. Kemudian ada beberapa faktor penyebab lupa itu terjadi. Faktor yang pertama yaitu karena adanya gangguan item-item informasi atau materi yang ada di dalam memori siswa. Gangguan item informasi dapat terjadi karena dua penyebab. Penyebab yang pertama yaitu materi pelajaran lama yang sudah tersimpan mengganggu masuknya materi baru. Kemudian yang kedua yaitu materi
materi pelajaran baru mengganggu pemanggilan kembali materi pelajaran yang lama sudah tersimpan dalam memori. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya tekanan terhadap itu informasi yang telah ada, baik secara disengaja maupun tidak. Penekanan ini terjadi karena beberapa kemungkinan, antara lain, yang pertama, karena informasi yang diterima siswa kurang menyenangkan sehingga dengan sengaja atau tidak sengaja siswa menekannya kembali ke alam kesadarannya. Kemudian yang kedua yaitu karena item informasi baru secara otomatis menekan item informasi yang telah ada. Yang ketiga, karena item informasi yang akan diingat kembali tertekan ke alam bawah sadar dengan sendirinya, karena tidak pernah dipergunakan atau dilakukan. Faktor yang ketiga yaitu adanya perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Faktor yang keempat, adanya perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar. Faktor yang kelima, materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan. Motivasi belajar. Nah, motivasi belajar memegang peran penting dalam pencapaian prestasi belajar. Motivasi merupakan kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Ada 4 kondisi di mana motivasional yang harus diperhatikan guru agar proses pembelajaran yang dilakukan menarik, bermakna, dan memberi tantangan pada siswa. Keempat kondisi tersebut yaitu yang pertama yaitu attention atau perhatian. Perhatian siswa muncul didorong oleh rasa ingin tahu. Oleh karena itu, rasa ingin tahu ini perlu mendapat rangsangan sehingga siswa selalu memberikan perhatian terhadap materi pembelajaran yang akan diberikan. Kemudian yang kedua, yaitu relevance atau relevasi. Relevasi menunjukkan adanya hubungan antara materi pelajaran dengan kebutuhan atau kondisi siswa. Kemudian yang ketiga yaitu confidence atau kepercayaan diri. Merasa diri komponen atau mampu merupakan potensi untuk dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungan. Kemudian yang keempat, yaitu satisfaction atau kepuasan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan akan menghasilkan kepuasan dan siswa akan semakin termotivasi untuk mencapai tujuan yang serupa. Kemudian yaitu teori belajar dan aplikasinya. Teori belajar yang pertama yaitu teori belajar kognitif, yaitu pendekatan psikologi kognitif lebih meningkatkan arti pentingnya proses internal mental manusia. Tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, misalnya motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Dengan kata lain, tingkah laku termasuk belajar selalu didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Yang kedua yaitu Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sesungguhnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekilibrasi atau penyeimbangan. Proses asimilasi adalah proses penyatuan atau pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang telah ada ke dalam benak siswa. Kemudian yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif pada situasi yang baru. Yang ketiga yaitu ekilibrasi, adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Misalnya seorang siswa telah memiliki pengetahuan tentang baik dan buruk. Kemudian yang berikutnya itu teori Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik ketika advanced organizer atau pengetahuan kemajuan belajar didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Mengatur kemajuan belajar adalah konsep atau informasi umum yang mewadai atau mencakup semua inti pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian teori Breuer. Menurut Brunner, proses belajar lebih menentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran dan bukan ditentukan oleh umur seseorang seperti yang telah ditemukan oleh Piaget. Kemudian yang berikutnya itu teori belajar behavioristik. Manusia sangat mempengaruhi oleh kejadian di dalam lingkungannya yang akan memberikan pengalaman-pengalaman tertentu kepadanya.
Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi berdasarkan paradigma stimulasi respon. Dengan kata lain, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Oke, demikian materi tentang bab 3 yaitu belajar yang telah saya paparkan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.